Iya. Ya, boleh tepuk tangan buat teman-teman. Ya, guys. Mungkin kalau dari Adi sih sekian, berapa menit ya? Baru 20. 20 menit. Nah, 10 menitnya lagi mau klarifikasi aja soal tadi kan Kakak boleh nanti sharing tentang kenapa akun orang Purwakarta bisa dihack. Nah, bahwa satu, kejahatan cyber itu ada guys. Dan itu tanpa kita sadari. Waalaikumsalam, masih tanya di Paret. Siap. Atau pertanyaannya efektifnya sehari berapa kali? Office hour, rush hour. Jadi ternyata dalam 24 jam ini, kalau belajar dari orang Purwakarta ya, dari 24 jam kita hidup ini, ada jam-jam tertentu yang memang itu momen efektif buat teman-teman posting. Kalau itu masing-masing tuh beda biasanya. Jadi nggak bisa misalnya orang Purwakarta patokannya jam segini, sosial media lain jam berapa. Cuman kalau misalnya di orang Purwakarta itu jam makan siang, jam 11 sampai jam 1 sore mau ke maghrib, dari maghrib mau ke isya. Maghrib ke malamnya lah jam 9-an. Itu tuh kayak ada istilahnya kalau di sosial media itu engagement. Ya, ada istilahnya tuh engagement. Jadi dia bakal nunjukin, Adi nggak tahu ya kalau misalnya soalnya yang Instagram personal Adi pun nggak nunjukin kan. Adi nggak tahu kalau misalnya sosial media teman-teman yang emang udah 10.000 10.000, 20.000. Nah mereka tuh Instagram itu akan menunjukkan jam-jam berapa aja sih followers kamu itu ngeakses media kamu, akun kamu. Kalau misalnya orang Purwakarta waktu itu rush hour-nya itu siang jam 11 sampai jam 1, sore mau ke maghrib jam 4 atau jam 5-an sampai jam 9 malam. Jadi itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya kalau misalnya lo mau paid promote. Ada orang mau paid promote, biasanya dia bingung, ini kira-kira bagusnya jam berapa ya? Nah itu adalah indikator kita buat bilang ke mereka, kita bagusnya jam segini dengan alasan ya biar bisa banyak orang akses. Setiap konten itu beda, feed sama Instagram tuh beda, feed sama Instastory itu beda. Instastory kadang-kadang bagusnya siang doang, tapi pas sorenya kurang bagus gitu. Kalau misalnya feed misalnya bagusnya pas malam gitu, tapi pas jam-jam pagi-pagi kurang bagus. Itu beda-beda. Nah itu juga berbeda tergantung musim. Misalnya kayak lu musim bulan puasa, seriusan bulan puasa pas jam sahur itu ngeblesat banget gitu loh. Jadi kalau grafiknya tuh dari jam 9 dia bakal turun, tapi pas jam 3-an sampai subuh dia langsung di situ si Instagram tuh bakal nunjukin, si sosial media tuh bakal nunjukin, pun Facebook ya, dia bakal nunjukin bahwa jam segini yang akses sosial media kamu itu berapa ribu orang. Dia bakal nunjukin. Nah, itu jadi satu indikator buat kamu postingnya jam berapa. Cuman tadi itu juga tergantung sosial medianya kayak gimana, tergantung juga musimnya kayak gimana, dan tergantung juga apakah itu di Instastory atau feed gitu. Cuman kalau Adi bilang sih pasti bilangnya, kalau admin sih pasti bilangnya baiknya jam berapa pas rush hour. Rush hour tuh jam berapa? Jam 11 sampai jam 1, atau misalnya pas sore jam 5 mau ke Isya ke jam 9 lah gitu. Itu biasanya orang-orang pada ngeakses. Kok bisa nentuin kayak gitu? Logika sederhana, jam 11 sampai jam 1 itu kan jamnya orang istirahat makan siang. Jam 5, jam 4 itu orang pulang kantor mau maghrib. Kita kan sok masih lelehean geringannya na kasur bahan sambil ngoprek, sama pas mau tidur jam 9 ya kita kan pasti ngecek kan, apa nih nu rame naon gitu, video naon ini. Ya sahabat kereta pas pulang. Gitu sih. Ya. Nampaknya ini bisa dilihat di setiap akun Instagram gitu. Untuk yang bisnis ya, yang kreator yang bisnis. Jadi bisa dilihat. Nah, betul. Nah, ini akun Popel ya, waktu potensialnya itu jam 6 ini jam 6 sore ya, jam 6 PM. sore. Ada harinya juga, hari paling banyak ini hari Minggu. Betul. Itu contoh salah satunya ya. Salah satu contoh, dan itu bagus sih kalau misalnya teman-teman, apalagi yang mau ngebangun akun bisnis biasanya ya pasti bingung ini jam sabarahannya orang mau promosinya, ya lihatnya di insight-nya kayak gitu. Ada kok udah canggih sekarang. Bahkan gak cuman jam cowok, cewek, umur, rentang usia, lokasi, ya. Makanya kalau misalnya pengalaman sih pas pengen promote kayak perusahaan-perusahaan besar, orang Purwakarta pernah nge-handle tuh Telkomsel, Grab, Gojek, mereka pasti Indosat, Grab, Gojek siapa lagi ya? Mereka sampai nanyain ini insight-nya boleh kita lihat dulu nggak? Nah itu tuh harus
nantinya bakal ketahuan akun yang emang bodong followersnya beli dengan akun yang asli. Kalau yang perusahaan-perusahaan gede, dia bakal pasti diatur, nggak bakal langsung, oh Kang, pengen promosi orang Purwakarta berapa, sekian ratus ribu misalnya tuh. Dia nggak bakal langsung bayar, dia pasti, oh boleh lihat insight-nya dulu nggak gitu. Nah kita harus profesional, walaupun itu kan ranahnya privasi ya, kita harus nge-share juga ke mereka, karena mereka penting buat nanti laporan ke tim leadernya, bahwa engagementnya emang benar gitu. Followersnya, jumlah office hour, rush hour-nya, jam-jam sibuknya, gitu. Ya, sami-sami. Dua lagi. Ujian kan lomba. Satu lagi lah ya, terakhir ya. Last two time. Pertanyaan terakhir. Saya pengennya dari si peserta lagi. Boleh dari Akang? Punya Indomarko. Dari tete ini teh yang pakai baju ungu. Ayo desap. Sebut lagi. Aku lelaki. Gak usah pakai suara aja. Ya. Gak usah pakai mic maksudnya. Tes ada. Kamu mah sok perasaan. Ada. Pengen disentuh dulu kayaknya. Mic-nya maksudnya. Langsung aja. Izin bertanya Kang. Boleh. Kan tadi lihat dari dari perjuangan berdirinya akun orang Purwakarta itu, Masya Allah banget lah ya. Masya Allah. Nah, aku mau nanya sih, aku juga pribadi kan ada ya akun gitu. Ya yang bisa ya promosi dikit. Boleh. Kita mau terbuka. Boleh, Kakak. Saya juga promosi nih. Boleh di follow @kembangsajak_. Isinya ya kayak kata-kata aku ya kalau lagi gabut gitu. Nah, aku mau nanya di sini Kak. Kalau akun itu kan aku upload atau masukin konten itu kalau aku lagi mau aja. Nah, mau nanya nih ada tips nggak gitu biar kita teh rajin, intinya kan rajin berkarya gitu ya, rajin biar biar tetap intens gitu ngirim karya-karya nguploadnya itu, biar nggak ikutin mood lah gitu. Iya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Oh iya. Belum. Ya terima kasih. Tapi jujur ya, Adi pun kalau misalnya lagi malas ya nyari konten, malas nulis, malas turun ke bawah buat nyari bahan liputan kayak gitu, nggak pernah posting. Males nih kalau lagi malas ya. Nah cuman kalau kesini karena basicnya tuh suka gitu loh. Kalau misalnya kayak kamu suka sama satu hal, jangan seseorang ya, lu kayak lo lagi, kamu teh bakal ngelakuin apapun itu gitu dah. Udah kayak resepnya gini kan. Nah itu juga salah satu hal yang mendasari kenapa Adi harus posting, karena satu emang gue suka, apalagi ketika dapat feedbacknya itu positif. Ketika once posting satu artikel, ternyata yang komennya tuh banyak banget, terus ya jadi semangat, apalagi yang nge-DM, langsung ada yang nge-DM, ya nuhun Min infonya, itu kayak bikin, aduh diperhatiin gini kan orang teh. Pun misalnya ketika pas waktu itu posting tentang COVID, tiba-tiba buset yang nge-DM-nya teh bukan yang memberi semangat, tapi malah ngata-ngatain gitu ya. Agak sedikit down, tapi dari berapa puluh DM yang masuk ngata-ngatain, ada satu yang bilang makasih, itu bikin jadi kayak kita semangat. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Buat apa sih kamu ngelakuin itu? Kalau misalnya Adi waktu itu nge-set diri bahwa ini adalah cara Adi buat balik ke Purwakarta. Maksudnya, Adi sekolah dari sini dari kecil kan SMA, terus kuliah, dan dari 2011 sampai sekarang kerja di Jakarta. Adi kayak ngerasa bahwa harus ada satu hal timbal balik, mulang tarima lah untuk kampung halaman dengan kondisi Adi terbatas banget nih, yang orang kerja di Jakarta dan lain sebagainya. Dan Adi mikirnya adalah dengan orang Purwakarta itu tadi adalah cara Adi timbal balik dan cara Adi pribadi untuk refreshing. Karena refreshing gini, ya Adi nggak tahu ya apa teman-teman merasakannya atau enggak. Semakin dewasa gue merasa bahwa dunia ini bajingan gitu. Banyak, ya benar. Semakin dewasa gue ngerasa bahwa dunia ini bajingan. Ada beberapa hal yang memang bisa, maaf ya kasar, Nadine ini mah Nadine, lagunya Nadine Amijah, bajingan. Kayak ngerasanya tuh bahwa dunia ini kayak sebajingan itu.
ada beberapa hal yang memang kita bisa capai, tapi banyak hal yang nggak bisa kita capai karena kita terbatas kondisi, situasi, keadaan. Nah, ketika kamu ngerasa kamu depresi dengan keadaan dunia yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, pasti harus ada pelarian kan. Nah, orang Purwakarta ini sebenarnya adalah pelarian. Nah, dari akun kamu ya mungkin kamu mungkin dari hidup selama ini pernah ngalamin hal yang tidak menyenangkan, dan coba jadikan si akun kamu itu adalah sebagai pelarian yang akhirnya ketika kamu posting, kamu bisa agak lega lah dikit gitu. Ketika kamu ngerasa bahwa dunia ini tidak semenyenangkan yang kamu pikirkan, kamu posting dan akhirnya bikin kamu senang lagi. Itu kayak semacam apa ya, soft therapy lah, terapi personal. Masing-masing orang beda ya. Ada yang emang larinya ke, ya dia mungkin nyontohinnya adalah gue memainkan orang Purwakarta itu sepersonal itu gitu, untuk mengobati hati yang ketika ngerasa di kerjaan, aduh gelo sumpah ya vendor bisa sebelin banget gitu. Atau ketika menghadapi leader atau bos yang menaik bos sedap pengen ngecincang gitu kan, akhirnya pelari tapi saya butuh, udah saya harus digaji gitu kan buat menghidupi keluarga dan sebagainya. Akhirnya pelariannya ya media sosial. Nah pun kamu gitu, jadikan sosial media ini semacam terapi yang emang bikin kamu happy. Once ketika kamu akhirnya tahu bahwa itu membuat kamu senang, kondisi apapun mood kamu lagi naik, kamu pasti bakal larinya ke situ. Pun ketika kamu turun, kamu bakal larinya ke situ. Sama aja kayak misalnya kita suka sama seseorang gitu gak sih? Once kamu suka sama satu individu dan ngerasa, apa ya, individu itu adalah pelarian dari segala kebajingannya hidup. Ketika kamu ngerasa bahwa itu tidak sesuai dengan dunia ini, tidak sesuai dengan hari kamu, gak sesuai dengan kamu harapkan, lu pasti akan curhat ke si individu tersebut. Ya sama aja media sosial juga kayak gitu. Kalau misalnya menjadikannya sepersonal itu ya. Nah cuman lebih jauhnya lagi ya kamu, apalagi kalau misalnya nanti media sosial kamu ranahnya udah ke bisnis, kalau orang Purwakarta kan akhirnya larinya ke bisnis. Ada satu kewajiban untuk mempertahankan engagement, untuk mempertahankan followers. Karena pasti turun kalau misalnya kamu nggak posting. Nah itu yang memang harus dipikirkan lebih jauh lagi. Kalau orang Purwakarta pasti sehari minimal satu atau misalnya kita ngeliat engagement tadi kan itu ada ya jumlah followers naik turun. Ketika turun mau nggak mau lo harus posting langsung jebret 2, 3 karena itu buat ngerangsang nge-trigger orang buat follow gitu. Nah itu sih solusinya. Cuman ya dari semua itu yang penting kamu senang deh ngelakuinnya. Apapun kalau misalnya udah seneng sama dasarnya tuh kayak cinta, suka, sesulit apapun tetap bakal kamu perjuangkan gitu. Oh iya boleh. Dua boleh. Ini curhat aja guys, gak apa-apa ya. Ya Allah, deep banget. Mohon maaf karena waktunya udah habis. Satu kali pertanyaan lagi ya. Terakhir ini ya. Terakhir please terakhir. Saya akan kasih kalian waktu 10 detik. 8, 9, 10 udah habis. Terima kasih. Siap. Boleh. Gak usah pakai mic, ngomong biasa aja. Siap. Urusan rumah tangga di sana aja. Jadi gini. Sok, gimana? Jadi kayak ada ya. Ayo, Kang Isan, mau pertanyaan? Mungkin ini rada beda dari pertanyaan seputar sosial media. Ya boleh. Ini lebih ke arah orang Purwakatanya. Oh iya, subhanallah. Suka susah sih ini mas ya lu. Bener. Kan tadi bisa dibilang udah anniversary-nya 1 bulan gitu kan. Tindak lanjutnya apakah masih menunggu kabar dari Instagram ataukah reveal lagi akun katakan udah bisa dibilang akun orang Purwakarta itu jadi apa ya, semacam Kiblat. trendsetter di Purwakarta sendiri. Iya. Itu aja. Sip. Pakai mic nggak usah? Pakai mic aja. Iya. Itu pertanyaannya? Iya sama. Ya. Jujur sih enggak. Nuhun pertanyaannya, ini touching banget sih Para. Pertanyaan ini sangat menyentuh Edwin. Jujur selama sebulan ini mah orang kayak ngerasa hopeless. Kayak enggak, apa sih namanya, kayak hilang harapan gitu loh. Ya lu bayangin 5 tahun bangun tidur lu cek, mau tidur lu cek, siang lu cek, siap hari lu cek, tapi tiba-tiba orang merebutnya dengan
merebutnya dengan kayak ya dengan mudah sepaksa itu. Sebulan ini gue ngerasanya kayak hopeless bahwa ini bisa seberhasil itu nggak sih gitu, seberhasil orang Purwakarta, apalagi dengan cerita-cerita selama 5 tahun itu yang bikin orang kayak anjir ini sakit gitu tak. Dan selama sebulan ini pula lah gue kayak mencoba untuk tadi rethinking balik, apakah mungkin dalam sebulan ini selama 5 tahun ini ada yang salah ketika gue membangun orang Purwakarta. Mungkin ada ketidaksesuaian dengan apa yang gue ucapkan dengan realitas di lapangan yang membuat akhirnya kayak Allah ngasih gue ya lu introspeksi diri lah. Cuman buat kedepannya ini juga kenapa ini gue berani untuk datang ke Kopel. Gue punya satu plan bahwa ini akan dibangun lagi si Instagram, walaupun dengan konsekuensi ya gue kayak pom bensin lah, mulai dari nol lagi dengan nama yang mungkin akan ada ditambahkan. Karena ternyata yang bikin gue sedih itu adalah tidak hanya si akun itu dihack, tapi setelah si akun itu dihack ada beberapa oknum yang memanfaatkan. Misalnya contoh pas waktu itu gue share kan, sampai ada yang bikin orang Purwakarta dengan foto, jadi ini ngapain sih orang gitu kan. Terus yang kedua yang sekarang itu adalah ada orang yang memang pakai nama tersebut. Gue nggak tahu siapa. Kalau misalnya teman-teman cek di Instagram nama @orangpurwakarta itu udah ada yang pakai. Gue udah secara persuasif personal nge-DM akun tersebut tapi nggak ada respon. Yang bikin keselnya lagi adalah Adi nggak tahu apakah itu adalah individu yang sama atau enggak. Setiap akun nama orang Purwakarta, apakah orang.purwakarta, orang_Purwakarta, orang Purwakarta apa, itu sama dia dipakai semuanya. Kayak misalkan kalau teman-teman tahu kan orang Purwakarta cuma @orang_Purwakarta. Adi nggak tahu apakah ini individu, gue nggak mau memecah belah ya. Cuman apakah ini individu yang sama atau enggak. Makanya gue pusing banget di sebulan ini tuh karena nama @orang, jadi tadinya gue mau pakai itu @orang.purwakarta, ternyata udah ada yang nge-tag orang_Purwakarta, ternyata udah ada yang nge-tag URGPWK, ternyata udah ada yang nge-tag. Kayak semasif itu loh, mereka udah kayak ngatur, jadi lu nggak bakal bisa lagi pakai akun ini. Cuman ada satu nama yang emang gua udah save dan insya Allah itu aman, dan ketika dicoba juga ini belum ada yang pakai. Yang pasti bakal balik lagi sih Mang. Nah sekarang rencananya kapan gue belum tahu, karena gue juga lagi kasarnya lagi menenangkan diri nih tuh. Karena jujur kalau dalam bukan sebulan deh, dalam 24 jam pasti ada momen sejam 2 jam orang kayak depresi gitu, gimana sih? Kayak ini gimana ya gitu kan. Cuman ya gue masih balik lagi teman-teman, sayang juga ya, maksudnya orang udah gue ngerasa ini tanggung jawab moral sih, tanggung jawab sosial, CSR kali ya. Tanggung jawab moral Adi buat Purwakarta, buat teman-teman yang kayak Mang Fahri, Mang Hadi, Mang Isan, teman-teman Kopel yang selama ini support dan bantu banget Ogan dan lain sebagainya. Ya justru tadi gue sekarang sedang kasarnya mengobati diri lah. Dan kayak ngumpulin motivasi buat oh ya yuk bikin lagi gitu. Dan alhamdulillah ketika diajak Hadi pun pas ngisi materi ini ya, gue tuh justru ini mah jujur-jujuran aja kayak mikir pantas gak ya gue masih ngasih materi di saat sebenarnya kondisinya orang Purwakarta lagi di acak-acak gitu sama orang, ngerasanya kayak gitu. Cuman ya gue kayak percaya aja bahwa gue punya teman, Adi percaya aja bahwa beruntungnya gue itu adalah punya teman-teman yang baik, banyak dibantu sama teman-teman yang baik, dan itu menurut gue adalah aset yang sangat berharga untuk gue mulai lagi. At least ketika lo tenggelam, di saat kondisi gue tenggelam kayak gini, ada beberapa orang yang emang berusaha untuk ngulurin tangan gitu. Bahkan yang bikin gue terharu itu ada akun, bukan sedih sih, cuma orang kayak astagfirullahaladzim lu selama ini kemana aja gitu. Ada beberapa akun sosial media, maaf yang jumlah followersnya kecil, yang pada saat itu dia Min tolong promosiin dong. Pas di akun orang Purwakarta, orang tolak mentah-mentah. Karena kan emang bukan patternnya orang Purwakarta kayak gitu kan, nge-repost terus nyuruh orang buat follow. Cuman pas pada saat itu dia sampai bilang begini, Kang, kalau misalnya nanti akan ngebangun lagi orang Purwakarta dengan apapun namanya,
orang Purwakarta.com, orang Purwakarta Cikidot, apalah gitu, orang Purwakarta Syahdu, kasih tahu kita, nanti sama kita dibantu dipromosiin. Itu kayak tamparan parah sih. Kayak astagfirullahaladzim gitunya. Selama ini ternyata gue ngerasa mau diri gue itu takabur, kayak ngerasa sombong itu kan, udah ngerasa di atas gitu ya. Jadi aduh apa sih kamu receh, nggak bakal aku repost gitu. Gitu. Cuman kayak kejadian ini bikin gue kayak merasa wah ternyata banyak orang-orang yang support, dan itu jadi semacam tadi trigger untuk gue akan memulai lagi. Insya Allah lah bulan Februari atau Maret ini, bahkan lebih jauhnya lagi gue kayak punya tanggung jawab sedih. Ini kayak curhat aja ya. Kopel itu kan bikin Purwakarta Pride yang sama Taka. Iya betul sekali sama Taka. Gue waktu itu sama Hadi sama Taka. Kita satu grup ya udah, sama Hadi sama Taka bertiga ngerasa bahwa orang Purwakarta ini besar. Gue udah punya konsep bahwa kita gunain si media sosial orang ini untuk nge-develop si Purwakarta Pride. Nah pas ketika ini di-hack gue agak sedih juga karena ada kayak semacam janji tapi orang nggak bisa tepatin. Cuman gue kayak kemarin gue chat sama Taka, ntar kalau misalnya Adi ke Kopel ada yang mau obrolin soal si Purwakarta Pride ini, gue kayak mau mendelegasikan diri gue untuk yuk nggak apa-apa gue bantu kalian, karena emang janji gue sama Adi kan waktu itu bang kita bikin websitenya, kita bikin apanya, dan menggunakan media sosial orang Purwakarta ini buat nge-share-nya. Cuman karena di-hack, bagaimanapun janji ada janji, gue tetap akan ngebantu si Purwakarta Pride ini ya, at least semacam obat orang lah, ngobatin bahwa ternyata ada ranah lain yang masih gue bisa garap gitu, walaupun si orang Purwakarta ini sudah diacak-acak gitu sama orang. Terus sih gue pasti balik lagi kok. Terima kasih. Terima kasih Kang Alpiadi yang sudah ngasih materi. Kita udah ada sisi materi, sisi tanya jawab, dan mudah-mudahan materi yang Kang Alpiadi Curhat ya, sisi curhat. Ya, sisi curhat, dan tadi banyak banget manfaat dari segi pembicaraannya kita. Itu tidak menjadi apa ya, tidak puas lah, merasa tidak puas kalian itu. Karena semakin kalian tidak puas, maka semakin merasa ingin tahu itu akan selalu ada. Dan setelah Kang Alpiadi itu memberikan masukannya, ilmunya, dan ada yang tertidur lelap. Luar biasa, dan tepuk tangan. Dia sampai tertidur lelap loh, ya kan? Sampai tertidur lelap. Saking menghayati apa yang telah dibicarakan oleh Kang Alpiadi. Itu adalah salah satu momen yang emang tidak bisa disangkal. Sampai tertidur lelap loh bro, ya kan? Terima kasih Kang Alpiadi. Mungkin setelah ini akan ada satu penampilan yang kita tunggu-tunggu ya, sama ada satu kenang-kenangan dari kita, dari Kopel, dari Purwakarta Pride, sama dari Kopelisme, yaitu berupa ding 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 ding. Ini adalah hasil karya dari anak-anak itu ada berupa figuran berbentuk ulah ada si Idam punya, si Idam mesti menang pertanyaan. Nanti itu mas saya akan kirim, insya Allah kan produknya. Iya, nuhun ya. Serius? Ada yang akan di Bandung mas? Cibatu. Cibatu dekat dari saya akan kirim ke Hadi. Nanti saya perangkat alat Happy Glass. Ada yang mau? Boleh? Silakan dipoto ini, foto sesi. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Nanti bisa dipajang di kamar. Oh iya. Ini dibalik. Baik. Salah yang nyetak. Sana nyetak lu 2, 3. Ini yang mau Foto-foto layar itu Diki. tes. Yang mau foto saya silakan. Foto-foto ini maksudnya. Udah. Itu udah belum ya. Tes ya. Udah, Terima kasih Kang Alpiadi, terima kasih banget waktunya telah menyiapkan ke sini. Nanti